Selamat pagi Bapak dosen, nama saya Teresa Avila dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Marketing Komunikasi dan Periklanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan untuk menyampaikan semua ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat terjadinya komunikasi tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini sudah terdapat beberapa variasi gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Adanya variasi gaya bahasa ini dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi berbeda-beda. Setiap generasi akan memiliki ciri khasnya tersendiri dalam menggunakan bahasa mereka. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser oleh adanya bahasa gaul dan merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Saat ini banyak kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan para remaja saat ini mulai menciptakan bahasa gaul mereka sendiri. Para remaja membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Dahulu bahasa gaul dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Hanya digunakan oleh beberapa kelompok tertentu karena tujuan awal adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya bahasa itu. Bahasa gaul dapat dikatakan sebagai kode-kode tertentu saja yang hanya dimengerti oleh segelintir orang. Bahasa ini memunculkan istilah-istilah baru dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena penggunaan bahasa gaul. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Pada awalnya, penggunaan bahasa prokem ini bertujuan untuk merahasiakan isi obrolan oleh kelompok tertentu. Seiring berjalannya waktu, adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Namun, hal ini menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Perkembangan bahasa dalam dunia maya dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan bahasa ini menjadi sangat pesat karena dalam mengakses situs jejaring sosial tidak hanya terbatas pengguna dalam negeri, melainkan pengguna dari luar negeri. Banyaknya pengguna remaja dipicu oleh gengsi dalam diri mereka, karena jika tidak mengetahui, mengerti, atau bahkan menggunakan bahasa gaul, maka mereka akan dianggap ketinggalan zaman. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia itu sendiri, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa-bahasa di luar Indonesia. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil modifikasi satu bahasa, namun juga dapat beberapa bahasa yang sedang populer di khalayak yang ramai. Sehingga bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Contoh bahasa gaul yang akan saya berikan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah mantul. Kata mantul ini bisa dibilang sebagai kata yang paling kerap digunakan pada anak-anak zaman sekarang.
Kata mantul sendiri sebenarnya penggabungan dari mantap dan betul. Contoh penggunaannya adalah aku mendapat nilai 100 nih. Wah, mantul itu. Dan yang kedua adalah kuy. Kuy adalah kata gaul yang sering digunakan anak-anak zaman sekarang yang berarti ayo, mari, atau segera. Contoh penggunaannya adalah makan kuy. Yang ketiga adalah sabi. Kata sabi merupakan kata yang hanya dibalik dari bisa menjadi sabi dan kerap kali digunakan oleh generasi milenial. Pada zaman ini, mereka menggunakan kata sabi oleh kelompok mereka sendiri. Contoh penggunaannya adalah, gimana kalau kita hari ini pergi ke mall? Wah, sabi tuh. Berarti bisa tuh. Yang keempat adalah PAP atau PAP, yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris yang berarti post a picture, yang berarti unggah sebuah foto atau gambar, yang biasanya orang ingin meminta gambar atau foto dengan menggunakan PAP. Contoh penggunaannya adalah minta PAP-nya dong, minta post a picture-nya dong. Yang kelima adalah mager. Kata mager merupakan kependekan dari malas gerak, yang berarti orang yang sedang malas bergerak, yang tidak ingin melakukan apapun. Contoh penggunaannya adalah ngerjain tugas yuk, ah mager. Kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kehidupan mereka sehari-hari, merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur dan hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan media elektronik atau bahkan di media sosial. Saran yang dapat saya berikan mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia ini adalah salah satunya meminimalisir dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mengurangi bahasa gaul yang dapat menyimpang atau bahkan bertentangan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga kami sebagai penerus bangsa Indonesia, pemuda-pemuda yang dalam melakukan usahanya untuk membanggakan bahasa Indonesia dapat menyebarluaskan bahasa Indonesia ke penjuru dunia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mengucapkan terima kasih.